Pada suatu senja yang suram di tahun 1925, desa Senja diliputi kabut tebal yang menambah kesan angker. Desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi itu dikenal dengan keheningannya. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi sejarah kelam yang siap menyeruak kapan saja. Malam itu, Raden Maswira, seorang bangsawan Jawa yang baru saja pulang dari Belanda, tiba di rumah peninggalan kakek buyutnya. Rumah joglo besar dengan ukiran khas Jawa berdiri megah di tengah desa, namun kini tampak menyeramkan dengan cat yang mulai mengelupas dan suara deritan kayu yang terdengar setiap kali angin berhembus. "Maswira, apakah benar kita akan tinggal di sini?" tanya Ratih, istri muda Raden Maswira yang tampak ketakutan melihat rumah besar itu. "Ya, Ratih. Ini rumah warisan keluarga. Kita harus menjaga dan merawatnya," jawab Raden Maswira sambil menggenggam erat tangan istrinya. Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati. Dalam remang-remang lampu minyak, bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di dinding. Ratih merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, namun ia memilih diam dan mengikuti suaminya masuk ke dalam rumah. Malam pertama mereka di rumah joglo itu berlalu dengan kegelisahan. Ratih terbangun di tengah malam karena mendengar suara-suara aneh dari ruang tamu. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk memeriksanya. Ketika ia melangkah ke ruang tamu, pandangannya menangkap bayangan hitam yang berdiri di pojok ruangan. "Siapa di sana?" tanya Ratih dengan suara bergetar. Namun bayangan itu hanya diam, tidak bergerak sedikit pun. Saat Ratih mencoba mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Ratih berlari kembali ke kamar dan membangunkan suaminya. "Mas, ada sesuatu di ruang tamu," kata Ratih dengan napas tersengal. Raden Maswira mencoba menenangkan istrinya dan mengatakan bahwa mungkin itu hanya bayangan pohon di luar yang tertiup angin. Namun dalam hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Raden Maswira bertemu dengan Embah Sastro, seorang tetua desa yang mengetahui banyak tentang sejarah rumah tersebut. Embah Sastro bercerita bahwa rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang Belanda bernama Tuan van der Velde yang terkenal kejam terhadap penduduk desa. Konon, arwah Tuan van der Velde masih gentayangan di rumah itu. "Banyak kejadian aneh yang dialami oleh penduduk desa," ujar Embah Sastro dengan suara serak. Raden Maswira tidak begitu percaya pada cerita-cerita hantu, tetapi ia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah rumah dan Tuan van der Velde. Raden Maswira menemukan sebuah buku tua di perpustakaan rumah yang menceritakan tentang Tuan van der Velde. Ternyata, Tuan van der Velde adalah seorang tuan tanah yang sangat kejam dan suka menyiksa penduduk desa yang tidak patuh. Banyak penduduk desa yang mati di tangan van der Velde, dan sebelum meninggal, mereka mengutuknya agar tidak pernah tenang di alam baka. Kutukan itu sepertinya benar adanya. Malam berikutnya,
Raden Maswira dan Ratih mendengar suara langkah kaki berat dan rantai yang diseret di lorong rumah. Mereka juga mulai melihat penampakan seorang pria Belanda dengan wajah penuh luka setiap kali malam tiba. Merasa tidak tahan dengan gangguan yang semakin menjadi, Raden Maswira meminta bantuan Mbah Sastro dan beberapa tetua desa untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Mereka membawa sesaji dan membaca mantra-mantra untuk menenangkan arwah Van der Velde. Namun, arwah Van der Velde ternyata tidak mudah diusir. Setiap kali ritual dilakukan, ia semakin marah dan menunjukkan wujudnya dengan lebih jelas. Ratih yang semakin ketakutan, jatuh sakit karena terus-menerus diganggu oleh arwah tersebut. Dalam keputusasaan, Raden Maswira menemukan sebuah ruang rahasia di bawah lantai rumah Joglo. Di dalam ruang itu, ia menemukan berbagai pusaka peninggalan leluhur, termasuk keris yang konon memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Dengan bimbingan Mbah Sastro, Raden Maswira menggunakan keris tersebut dalam ritual terakhir mereka. Malam itu, saat bulan purnama, mereka mengadakan upacara besar-besaran di halaman rumah Joglo. Saat upacara berlangsung, arwah Van der Velde muncul dengan wujud yang mengerikan. Pertarungan antara kekuatan gaib dan roh jahat terjadi. Raden Maswira, dengan keris di tangannya, menghadapi arwah Van der Velde yang berusaha menyerangnya. Dengan segenap tenaga dan keberanian, Raden Maswira menusukkan keris itu ke tanah, tepat di tempat di mana Van der Velde sering menampakkan diri. Cahaya terang muncul dari keris dan arwah Van der Velde menghilang dengan jeritan yang mengerikan. Setelah kejadian itu, rumah Joglo kembali tenang. Ratih sembuh dari sakitnya dan kehidupan mereka berangsur normal. Raden Maswira berterima kasih kepada Mbah Sastro dan penduduk desa yang telah membantu mereka. Namun, meskipun arwah Van der Velde telah pergi, kenangan akan teror yang mereka alami tidak akan pernah hilang. Desa Senja kembali menjadi tempat yang tenang, tetapi penduduk desa selalu berhati-hati dan menjaga tradisi untuk menghormati leluhur dan roh-roh yang masih bersemayam di sekitar mereka. Beberapa bulan setelah pengusiran arwah Van der Velde, Desa Senja mulai bangkit dari ketakutan dan kembali ke kehidupan sehari-hari yang normal. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, datang seorang pria Eropa ke desa, memperkenalkan dirinya sebagai Willem van der Velde, cucu dari Tuan van der Velde. Willem datang dengan tujuan mengambil alih rumah Joglo dan harta peninggalan kakeknya. Kehadirannya mengundang kecurigaan dan kekhawatiran penduduk desa, termasuk Raden Maswira dan Ratih. Willem terlihat sangat mirip dengan kakeknya, menambah suasana mencekam di desa tersebut. "Maaf, Tuan Willem, rumah ini adalah warisan keluarga saya." "Apa yang Anda cari di sini?" tanya Raden Maswira dengan sopan tetapi tegas. "Saya hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak saya. Kakek saya meninggalkan banyak harta dan saya berhak atasnya," jawab Willem dengan nada dingin. Sejak kedatangan Willem, gangguan-gangguan aneh mulai terjadi lagi di rumah Joglo.
Ratih kembali mendengar suara langkah kaki dan rantai yang diseret di malam hari. Willem sendiri mengaku mengalami mimpi buruk setiap malam, seolah-olah kakeknya mengirim pesan kepadanya. Suatu malam, Willem terbangun dengan tubuh penuh luka goresan. Ia merasa ada sesuatu yang mencoba menyerangnya dalam tidur. Dengan keadaan yang semakin tidak terkendali, Willem mulai mencari jawaban dan bantuan dari Raden Maswira. "Apakah ini ulah kakek saya? Apakah arwahnya masih gentayangan di sini?" tanya Willem dengan wajah penuh ketakutan. "Sepertinya ada sesuatu yang belum selesai di sini. Mungkin arwah kakek Anda masih merasa tidak tenang," jawab Raden Maswira. Raden Maswira dan Willem memutuskan untuk bekerja sama mengungkap misteri ini. Mereka kembali bertemu dengan Mbah Sastro untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah kelam keluarga Van der Velde. Mbah Sastro mengungkapkan bahwa sebelum Tuan Van der Velde meninggal, ia menyembunyikan harta karun besar di suatu tempat di desa ini. Namun, harta itu terkutuk karena diperoleh dengan cara yang kejam dan tidak adil. Untuk menenangkan arwah Tuan Van der Velde, kalian harus menemukan harta itu dan mengembalikannya kepada pemilik yang sah, yaitu penduduk desa yang dulu disiksanya, ujar Mbah Sastro. Raden Maswira dan Willem mulai menggali informasi dan mencari petunjuk keberadaan harta terkutuk tersebut. Mereka menemukan peta tua yang tersembunyi di dalam ruang rahasia di bawah rumah Joglo. Peta itu menunjukkan lokasi-lokasi yang mungkin menjadi tempat penyimpanan harta. Dalam penelusuran mereka, Raden Maswira dan Willem menemukan bahwa harta itu tersembunyi di sebuah gua di lereng Gunung Merapi. Mereka harus melewati berbagai rintangan dan bahaya untuk mencapai gua tersebut. Saat mereka akhirnya mencapai gua, mereka menemukan peti besar berisi emas, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya. Namun, begitu mereka membuka peti, arwah Tuan Van der Velde muncul dengan wajah penuh amarah. "Kalian tidak akan pernah mengambil harta ini. Ini milikku," teriak arwah Van der Velde. Raden Maswira dan Willem berusaha melawan arwah tersebut dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Mereka menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, mereka harus berkorban. Willem, yang merasa bersalah atas dosa kakeknya, menawarkan dirinya sebagai pengganti arwah kakeknya. "Jika ini yang harus aku lakukan untuk menebus dosa keluarga kami, aku rela," kata Willem dengan tegas. Dengan pengorbanan Willem, arwah Tuan Van der Velde akhirnya tenang dan menghilang. Harta yang mereka temukan kemudian dibagi-bagikan kepada penduduk desa sesuai dengan permintaan arwah Van der Velde sebelum menghilang. Desa Senja kembali tenang, dan Raden Maswira serta Ratih merasa lega bahwa kutukan itu akhirnya berakhir. Willem, meskipun harus mengorbankan dirinya, menjadi pahlawan bagi penduduk desa. Beberapa tahun kemudian, Desa Senja menjadi tempat yang lebih baik dan harmonis. Raden Maswira dan Ratih hidup bahagia, mengingat pengorbanan Willem dan bagaimana sejarah kelam akhirnya bisa diselesaikan. Kisah hantu kolonial ini menjadi legenda di Desa Senja,
mengajarkan pentingnya keadilan dan pengorbanan untuk kebaikan bersama. Generasi demi generasi akan mengingat cerita ini dan menjaga agar kedamaian selalu hadir di desa mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, Raden Maswira dan Ratih sering mengunjungi gua tempat harta ditemukan, berdoa untuk arwah Willem dan Tuan van der Velde. Mereka menjaga gua itu sebagai tempat suci, mengingatkan penduduk desa akan pentingnya kebaikan dan keadilan. Dengan semangat yang baru, Desa Senja berkembang menjadi desa yang makmur dan bahagia. Rumah Joglo tetap menjadi simbol kekuatan dan keteguhan, menyimpan kenangan akan peristiwa yang mengubah desa tersebut selamanya. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.